sahabat Pelita, selamat datang di channel YouTube-nya PT Pelita Anugrah Perambahan. Saya Sylvia Triutami selaku admin PT Pelita Anugrah Perambahan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai degree academic class. Perubahan era. Sebelum abad ke-18, kita berada pada era bercocok tanam. Di era ini, nenek moyang kita semuanya merupakan petani dan juga nelayan. Pada era ini kita belum mengenal itu apa HP, apa laptop dan sebagainya. Setelah era ini kita masuk ke era yang baru, yaitu yang dinamakan dengan era industri. Pada era ini dimulai pada abad ke-18 sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Pada era ini bermunculan pabrik-pabrik industri seperti padi yang dulunya menggunakan cara manual, sekarang sudah menggunakan pabrik. Setelah era industri kita masuk lagi era yang baru, yaitu yang dinamakan dengan era informasi. Pada abad ke-20 pertengahan hingga awal abad ke-21, perkembangannya media sosial, e-commerce dan juga startup. Di era ini munculnya Facebook, YouTube dan sebagainya. Setelah era informasi berkembang lagi dan kita memasuki era yang baru lagi, yaitu era saat ini, era digital. Era saat ini berkembangnya industri 4.0 dan Web3. Seperti aset yang dulunya kita hanya memiliki aset fisik, sekarang kita bisa memiliki aset digital. Begitupun dengan informasi yang dulunya YouTube hanya digunakan untuk menonton, sekarang YouTube bisa digunakan untuk menjadi lahan pundi-pundi uang untuk masyarakat. Perkembangan aset. Aset adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Sifat dari aset antara lain harta yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Yang dimaksud ini adalah seperti emas. Emas, kita jual emas dan kita akan mendapatkan uang, itu artinya dapat dikonversikan. Kedua, dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau individu. Sama seperti emas tadi, itu bisa dimiliki oleh individu. Dan untuk perusahaan, contohnya seperti perusahaan kelapa sawit. Ketiga, dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Jadi kalau harta yang tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan, itu berarti bukan aset. Dan yang terakhir, memiliki sifat produktif. Contoh di sini aset digital. Aset digital itu bisa memiliki sifat produktif karena kita memiliki aset digital tidak hanya tetap diam seperti itu saja. Di masa depan aset tersebut akan menghasilkan. Jadi sahabat Pelita, di era saat ini aset terbagi menjadi dua, yaitu aset fisik dan aset digital. Contoh aset fisik seperti emas, tanah dan properti, saham, reksadana, serta obligasi. Sedangkan aset digital seperti saham, reksadana di online marketplace, platform digital seperti YouTube, Instagram, online shop, TikTok, dan sebagainya, non-fungible token atau NFT, serta aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Degree Crypto Token. Next. Mengapa sahabat Pelita harus memiliki aset digital? Di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting alasan sahabat Pelita harus memiliki aset digital. Yang pertama, mudah di dalam pengelolaan atau hanya menggunakan gadget. Di sini sahabat Pelita, gadgetnya dapat dimanfaatkan untuk memiliki aset, bukan hanya untuk sosial media saja. Kedua, liquid secara global atau lintas batas negara. Yang dimaksud dalam poin ini adalah mempermudah dalam transaksi antar negara. Seperti sahabat Pelita ingin bertransaksi kepada sahabat Pelita yang lain yang berada di negara Malaysia. Itu sangat mudah, hanya menggunakan gadget. Dan poin ketiga, pertumbuhan nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam jangka panjang. Kenapa begitu? Karena seperti contoh YouTube. Sahabat Pelita memiliki YouTube dan menghasilkan uang. YouTube tersebut bisa bermanfaat sampai beberapa tahun ke depan karena nilai ekonominya sangat panjang. Yang keempat, transparan atau blockchain system. Blockchain system ini merupakan sistem yang digunakan aset kripto dan juga NFT. Seperti apa aset kripto itu?
Aset kripto atau yang lebih dikenal cryptocurrency merupakan salah satu bentuk dari aset digital. Aset kripto adalah hasil penerapan dari teknologi blockchain yang dapat menyimpan dan mengelola catatan transaksi yang dinamakan dengan enskripsi menggunakan teknik kriptografi dan bersifat decentralized atau peer-to-peer. Pola aset kripto di negara Indonesia ini sudah ada regulasinya. Seperti yang ada pada layar Anda, itu terdapat 6 regulasi yang mengawasi aset kripto. Seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, JO Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, hingga Peraturan Bapepti Nomor 4 Tahun 2023. Aset kripto yang bersifat peer-to-peer seperti yang ada pada layar Anda, contoh, si A dan si B akan melakukan transaksi. Transaksi tersebut diamankan oleh kunci kriptografi yang dipegang oleh si A dan si B, jadi tidak ada pihak ketiga, karena transaksinya itu terjadi secara langsung antara A dan B. Selanjutnya, transaksi diumumkan pada jaringan yang terdesentralized. Setelah itu, transaksi divalidasi dan diverifikasi oleh jaringan yang tersentralized. Setelah itu ada lagi, informasi transaksi akan dicatat dalam sebuah blok baru dan dirantai dalam satu rangkaian blok secara permanen. Nah, ini yang disebut dengan blockchain system, karena transaksi dan antara A dan B tersentralized melalui kriptografi. Bagaimana sih mendapatkan keuntungan dari aset kripto? Jadi, sahabat Pelita bisa menggunakan 4 cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama, holding. Holding itu adalah beli sekarang, jual nanti. Jualnya dengan jangka waktu yang sangat panjang. Misal, sahabat Pelita beli sekarang aset kripto, 4-5 tahun lagi baru sahabat Pelita jual. Itu yang dinamakan dengan holding. Yang kedua, trading. Trading, beli sekarang, naik harga sedikit, Anda jual. Itu yang dinamakan dengan trading. Anda melakukan jual beli aset kripto dengan selisih harga yang sangat sedikit. Yang ketiga, lending. Lending ini hampir mirip dengan staking, tapi dengan jangka waktu yang sangat cepat. Keempat, mining dan staking. Mining dan staking ini sangat dianjurkan dan akan kita bahas pada slide yang berikutnya. Mining atau proof of work. Di tahun 2009, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto. Sekelompok orang ini menciptakan Bitcoin dengan teknologi blockchain menggunakan sistem penerbangan POW atau Proof of Work. POW merupakan sistem penambangan pertama di dunia yang menggunakan hardware dan menghasilkan sejumlah Bitcoin. Pola ini sama saja dengan staking, tetapi dia menggunakan hardware. Apa bedanya dengan staking? Kita akan membahas dengan slide berikutnya. Staking atau proof of stake adalah konsep di dalam penambangan aset kripto yang menyatakan bahwa seseorang dapat menambang atau memvalidasi transaksi aset kripto sesuai dengan jumlah koin atau token yang distakingkan. Staking program adalah proses penguncian aset kripto di dalam wallet pada jangka waktu tertentu dengan tujuan mendapat aset kripto. Apa bedanya dengan mining? Kalau staking di sini menggunakan software, menggunakan aplikasi, tidak menggunakan hardware dengan biaya yang lebih sedikit. Kita contoh seperti yang ada pada layar, Ethereum versi ERC20. Ethereum minimal staking 32 Ethereum. Estimasi staking ETH dikali dengan harga. Harga yang ada pada layar merupakan data pada tanggal 24 Mei 2021. Jadi 32 ETH dikali dengan harga 30.500.000 sama dengan 976 juta. Itu modal yang diperlukan untuk staking ETH. Bisakah staking aset kripto dengan biaya terjangkau yang bisa dikerjakan hanya lewat gadget, fleksibel dan tidak menghabiskan banyak waktu kita? Tentu saja bisa dan kita mempunyai solusinya. Next.